Silahkan yang mau bertanya bisa ditulis lewat chat. Ada pertanyaan dari Bilki, saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon tipsnya buat mengarahkan rasa cinta yang Allah anugerahkan pada diri remaja yang belum semestinya untuk diumbar. Mohon tipsnya. Luar biasa. Itu tadi sempat ya. Kalau kalimatnya, kalau di buku sudah saya tulis, cinta itu tidak bisa dipaksakan, tapi juga tidak bisa ditolak. Jadi saya ulangi ya, juga tidak bisa ditolak. Kamu harus cintai dia. Mungkin batinnya tidak bisa menyatu. Atau kamu sedang jatuh cinta, kamu dilarang keras, kamu usah penjara. Oke, penjara memisahkan fisiknya, tapi hati mereka bertemu karena mencintai. Jadi rumit ya rumit juga. Tapi kalau sudah ditolak, tadi jawabannya itu sudah saya sampaikan juga lumayan panjang lebar. Mulai bertanya, iya aku sedang mencintainya. Terus aku diselapun oleh mencintainya. 4, tak omong no. Kalau misalkan tak omong no, terus dia misalkan menjawab, iya aku juga mencintaimu. Ada terus lapo. Ayo, lapo. Rabi, lu di SMP kok rabi. Setelah dari SMP itu apa namanya Al-Basirah keman 10 aja enggak boleh kok. Hah? Keman 10 enggak boleh. Ya teman. Gitu ya. Dulu ya begitu ya. Engkau masih anak SMA. S1 SMA belum boleh begini begitu. SMA apalagi SMP. Oh ternyata ini tidak bisa ngapain. Yang kedua, pikir secara jernih. Saya kan punya tugas yang kira-kira harus kan hanya gara-gara ngurus cinta yang belum waktunya, berarti binasalah kegiatan-kegiatan lain. Saya harus menuntaskan membahagiakan orang tua. Saya masih menuntaskan tugas saya masih anak-anak. Kalaupun nekat cintanya itu terus kemudian diumbar, jadilah seperti umumnya yang pacaran hanya berduaan makan bakso, enteng naudzubillah sampai cerita orang perempuan khususnya ya, kambil gak iso baleni, iso dibaleni. Mohon maaf agak-agak vulgar. Kalaupun ada operasi pembunuhan dari fisik, iya, tapi dari segi perilaku tidak bisa dikembalikan bahwa dia pernah melakukan sesuatu yang tidak benar kecuali tobat emang. Tapi jangan berharap alah takko anungku tak tobat aja. Itu yang melandasi kenapa saya pakai judul apakah bibirmu masih perawan, karena banyak yang menyepelekan. Iki yang penting kan gak zina. Dari sopo iku gak zina. Itu sudah masuk kategori thariqul ila zina ya. Benar ya? Jalan menuju zina. Jadi pertanyaan ini saya jawab kalau sedang jatuh cinta, jawabannya cuma satu aja. Tahan dan tahu masalah itu. Banyak hal yang harus dilakukan. Misal, tidak banyak tugas misal ya. Tiba-tiba kamu punya rekening sendiri, penghasilannya 5, 6, 7 juta sebulan. Bukankah luar biasa itu? Masih SMP ternyata nanti bisa kurban sendiri. Bisa kambing sendiri. Wah, mantap itu. Dari mana? Karena di musim pandemi hanya banyak di rumah, sehingga saya menghasilkan kreativitas. Itu yang harus kamu pikirkan, bukan sekedar jatuh cinta. Begitu Ustaz Imam, kalau jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Misalnya harus ngecat lawan jenis, Ustaz. Maksudnya? Ya, ini tadi ada pertanyaan ngecat lawan jenis cewek ya. Dimana kalau nggak ngecat nggak bisa ikut turnamen, nggak tahu turnamen apa ini. Bukan turnamen cinta ya? Biasanya anak-anak ini turnamen game. Apalagi turnamen cinta ya saya. Iya, tadi sudah sampaikan juga bahwa secara umum interaksi lawan jenis itu dibolehkan ya, urusan muamalah, kesehatan, pendidikan. Pokoknya yang penting kemudian tidak berlebihan, secara umum dibolehkan. Tidak ada masalah. Jadi kalau Anda mau chat, bukan chatnya dilarang total. Misalkan memang harus
besok ikut atau tidak, berangkat berapa, ya Assalamualaikum jam 8 ya, jadi ikut turnamen kan, udah dijawab, ya sudah ikut, nah kamu bisa datang, udah bukan fitnah yang baru. Kalau tidak salah ya Ustadz Imam ya, bahwa soal laki perempuan berdua, laki perempuan bukan mahram aja, sebenarnya ada yang bilang mahram, ada yang bilang sampai haram ya, tidak boleh jamaah loh itu padahal ya, jamaah bukan mahram berdua tidak boleh. Ada yang bilang cuma mahram, ada yang bilang sampai haram alam besok. Ini Ustadz Imam bagian yang menjawab nanti. Tapi apalagi kalau di luar ibadah, tidak boleh. Nah, artinya boleh itu hal yang dilarang. Tapi kalau semua cumannya boleh. Ini turnamen. Tapi kalau turnamen game ya, kalau itu utusan sekolah ya tidak apa-apa. Robocop apa itu tugas sekolah ya. Robotik misalkan kan bagus. Kemudian internet marketing, ada perlombaan membuat flyer yang paling indah, paling menarik, SMBT Al-Bashir, kan tidak salah itu. Ya gitu itu. Itu jawaban saya terkait dengan chat dengan jenis. Ya intinya chatnya asal seperlunya, tidak keluar dari masalah, tidak berlebihan, mengada-ada ya, mencari alasan untuk bisa chat sebagainya yang dibolehkan, perlukan ya. Ini Mas Torik tadi yang bertanya. Niat yang tidak ditipu, Tuhan tidak bisa ditipu ya. Ini ya kepo iso akhirnya alasannya entah alasan gara PR, tanya-tanya tentang tugas sekolah. Allah malas. Jadi selama tidak ada alasan-alasan yang tidak syar'i dan harus tak lawan jenis berarti cukupnya tidak berlebih. Ya. Ini pertanyaan berikutnya, apa saja yang diperbolehkan dalam Islam ketika ikhwan dan akhwat bertemu? Fisik ya, papasan ya? Ya, ketemu gitu, apa yang diperbolehkan? Atau alasan apa mungkin ya? Alasan apa atau bagaimana ketika kemudian bertemu, batasan-batasannya? Siap. Jadi kalau di beberapa fikih kalau tidak salah itu memang bagusnya untuk dua apa di sana, tidak ada salah. Lo misalkan caranya begitu kalau berdua apalagi wanita asing mahram ini ya, diajun pandangan. Tapi kalau satu diantaranya itu ada rombongan, boleh kan? Seperti Rasulullah ketika rombongan, lihat tapi ada rombongan. Rombongan ini minimal 2. Jadi misalkan pasan saya di rombongan anak-anak putri atau ibu-ibu putri, bagus memberikan mencegah tidak. Cuman mohon maaf ya, di fikih yang terkait dengan adab, kalau anak bertemu dengan bule bukan kandung, yang laki-laki perempuan betul kandung. Jadi adiknya ibu misalkan kan bukan mahram. Nanti mau di jalan berdua, tidak boleh sama fikih, nunggu aja. Ayo, ya apa? Ya apa? Komplain kepada orang tua kita, nggak musuh, paliran nyopoh. Nah itu ada fikih yang mau mengajarkan fikih ya, seperti Imam remaja dengar aja, tidak harus untuk mengucapkan salam kalau berdua. Wallahu a'lam bishawab. Begitu saja. Jadi batasannya kalau dengan lawan tetap ada ketentuan-ketentuan syar'i nggih Ustaz. Intinya tidak berkhalwat karena ketika itu yang ketiga ini di era canggih sekarang tidak seperti zaman dulu ya. Kalau sekarang berhakul bisa lewat
handphone, di mana orang lain nggak tahu, hanya kita berdua yang tahu ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana kalau saya untuk mengingatkan kebaikan? Wah, kalau ada udah balik tuh ya. Yang sering muncul saja. Ada kasus nyata ya, nyitanya bapak sendiri di Surabaya ya, tapi beberapa tahun yang lalu. Anaknya Putri Ahwat itu Sabtu sekitar jam 4 pada dasar itu izin bapaknya, ayahnya liko. Jelas ininya izinnya. Ikut pengajian ya, liko. Tidak ada pengajian, liko. Kayak ini tadi. Bapaknya selalu melu liko. Asumsinya liko pertemuan itu kan ngaji. Pertemuan baru terketahui liko itu adalah pertemuan dengan cowoknya. Liko juga namanya itu. Astagfirullah. Ini kita nyata bapak kita saya. Jadi ini terus aku dibujuk anak liko. Nah, sama juga yang pertanyaan ini bisa jadi hampir mirip. Saya tidak bicara programnya bukan itu, tapi konteks anaknya tadi yang punya alibi, punya alasan untuk bisa berinteraksi. Lagi-lagi ini model PDKT, pendekatan dengan cara sekarang saling memberi nasihat, Mas, nanti malam jam 3 kita saling telepon tahajud. Kita nggak sampai akad kok, pokok dari dia miss call saja waktunya tahajud namanya dia. Bagus dari isinya anak-anak. Tapi dari aku, hati-hati. Setan ini betul-betul menyedalah. Kalau yang Masya Allah ya, di skenario Allah dibuat menipunya luar biasa. Saya kembangkan dulu. Misalkan ada anak sekolah, sudah ngapain ini ya. Belajar untuk ujian besok misalkan. Tapi dibuat setan ngantuk. Kan bukan baik itu nggak mungkin setan tinggal diam. Iblis nggak mungkin tinggal diam. Ngantuk, bisa si setan iblis. Dua suatu nas ya. Kamu tidur. Kamu paksa jalan ngejar tugas. Ini. Nanti kamu bangun jam 4 Isya, tahajud, belajar, fresh kamu nanti. Bagus kan bisikan iblis kayak begini. Tahajud biasa iblis ngejak tahajud. Hanya ketika jam, apakah iblis memenuhi janjinya? Ketika mulai terbangun anak-anak pakai iblis, mungkinnya malah nanggung guys jam 1 jam 2 ngantuk sekolahan kok. Itulah sikapnya menyalahi. Jadi tugasnya iblis itu membisikkan yang buruk, baik itu akan dibisikkan apalah istilahnya itu ojo ngono bahaya kemalan putar balikkan persis kayak mbah moyang iblis. Pohon kuldi itu kan tidak boleh dimakan Adam dan Hawa, tapi dari iblis ikut Tuhan itu menyuruhmu menjauhi pohon itu karena kamu nanti mau diusir dari surga kayak aku, maka biar kamu ke pohon kuldi. Ingat. Itu terjadi sekarang di Mas, dipuji mereka yang berpakaian serono, puja-puji mereka yang tahu artis yang kekuatan power mereka itu mulai menjadi dulu berapa lalu sang vokalis di penjara, powernya yang di luar itu membawa kamu tidak radikalis. Bisa jadi kan begitu. Jadi tenang aja anak-anak ya, tetap walayahu laumata laim, jangan takut cercaan cacian orang-orang yang mencerca. Itu sudah jawaban saya. Hati-hati bisikan setan itu. Intinya hati-hati ya, bisikan setan, perang setan itu musuh orang-orang beriman, musuh orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah dan berbagi dari samping kiri, pokoknya semua jurusan ya itu dibisik-bisikkan yang buruk tampak baik ya, sehingga kita akan melakukan kebaikan padahal ternyata akan dibelokkan atau dibuat tidak terasa. Ya, ini yang bisa atau yang sering terjadi antara laki perempuan saat ini adalah
itu tadi, apakah tahajud call, apakah mengingatkan hal-hal yang seakan-akan positif. Niatnya niatnya bisa dibelok. Ini hati-hati. Iku podo iku berarti ini tadi ya. Modus itu. Lah banyak kabar. Kok milih lagi banyak kabar itu. Gini anak-anak biarkan juga ya. Kalau Islam itu kok terlalu menyusahkan, kata Ustaz Imam Syafi'i yang saya dapat dulu juga, tujuannya jadi maksud dari syariah ada itu malah yuri itu ada berhubungan supaya bahagia. Orang itu kan pengennya bahagia, senang, maka diatur sama Tuhan, bahagiamu tidak mencelakamu, cintamu itu juga menjatuhkan, merusak kehidupan kita. Dan mereka tuh halus cara membisiknya itu, entah dari minal diwanas, dari kelompok jin, teman-temannya yang lewat membisikkan dari dalam, dari kelompok manusia, di-create menarik banget itu. Siapa nggak seneng drakor, mohon maaf nih, percintaan drakor, siapa nggak suka? Seperti Jennie Blackpink, Lisa Blackpink, Lee Min Ho, mereka bukan mahram dalam cerita itu, masih proses pacaran, ada PDKT, sepayung berdua waktu hujan. Jadi akhirnya terinspirasi indahnya. Tapi ya memang kan masukan buat para dai juga ya, ngaji kan monoton gitu. Jadi tidak menarik sama sekali di anak muda. Kreativitas. Jadi ya wajar kalau mereka lebih melirik yang lebih kreatif, lebih menarik. Ya, jadilah peran ya dari sini. Jadi anak-anak ya menanyakan kabar ya boleh, tapi wis ngono tok ae. Anda tahu kan Tuhan itu tahu dalam isi hati, niat menanyakan kabar, bertanya kabar atau ada niat. Gampang aneh. Ini sedikit yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Darwis tentang kutemukan cinta di sini, bahwa usia kalian, usia remaja, di mana ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis ya. Yang ini harus di-manage, diatur agar tidak berantakan. Cinta itu menjadikan hidup kita berwarna, menjadikan hidup kita bahagia, bukan sebaliknya. Bagaimana menyikapinya? Kita ingat di 5 bahwa orang-orang yang beriman amat sangat tanya kepada Allah. Jadi Allah, Rasulnya, Islam ini harus dinomor pada cinta-cinta kita kepada selain beberapa yang disampaikan oleh beliau, misalnya Ibnu Abbas, ahli tafsir Rasulullah, orang yang dikuasai oleh nafsu 2/3 akan hilang, sehingga untuk berpikir menjadi kesulitan, tidak ada orang lagi. Kemudian bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim, Maha Cinta, Maha Penyayang, ya. Maka cinta kita harusnya kepada yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Dan ingat akan bahaya-bahaya terkait dengan cinta kepada lawan jenis. Salah satunya adalah kita mendekati. Ini menjadi perangkap setan yang tadi sempat disebutkan di bahwa tips-tips ketika ada ketertarikan lawan jenis yang itu disebut sebagai cinta dalam tanda petik, yang pertama yang harus kita evaluasi manfaatnya, ya. Apakah ketika kita menyukai lawan jenis, mencintainya, yang kemudian waktu kita banyak di sana, terkuras di sana, apa sih manfaatnya, ya. Kemudian yang kedua, untuk memanagenya, untuk tips kita ketika ada seperti alasan, mencari argumen, ya. Apakah kita kemudian ikut nafsu, ya, mencari nafsu, salah satunya bahwa itu adalah zina, ya.
itu adalah hal-hal yang mendekatkan kita kepada zina, dan zina itu adalah larangan Allah. Kita ingat orang tua kita kebasan ya, tujuan kita disekolahkan, tujuan kita mencari ilmu adalah dalam rangka mengikuti ya, atau berusaha menyenangkan, bahagiakan orang tua. Maka saatnya lah di masa muda ini mencari ilmu banyak-banyaknya, mencari prestasi sebanyak-banyaknya ya, agar kita bisa membahagiakan. Sudah terjerat dengan cinta, akan sulit kita ke arah sana. Ya, waktu kita banyak terkuras ke sana. Jadi itu mencari alasan agar kita tidak ikut hawa nafsu, ya, bahwa cinta yang seperti itu adalah mendekati zina. Kemudian mengingat jerih payah orang tua kita, bagaimana kita agar bisa membahagiakan tua. Kemudian mana kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, ya, menyia-nyiakan waktu kita, karena dengan kita forsir kepada cinta seperti itu banyak. Kemudian yang ketiga, tipsnya ada kepada kegiatan yang positif, ya, arahkan kepada kegiatan yang enggak kemudian terfokus kepada perasaan yang pun fitrah, tapi kalau sudah nominasinya kacau ya, maka akan kepada kegiatan-kegiatan positif yang di rumah, misalnya yang daring untuk bukan al-basirah, maka tadi dicontohkan mungkin bisa merintis jualan online ya, SMP, SMA, kuliah itu sudah sukses berjualan. Nah, ini kan lebih positif ya. Kalau untuk anak-anak yang di boarding, anak yang di positif ini lebih ke bagaimana mencetak ilmu prestasi ya, dengan hafalan terutama ya, Mas, di ada yang 8, harus iri yang seperti itu, iri positif ya. Ini pasti yang mereka yang hafal sampai 8 juz, yang mereka bisa hafal dari kita, mereka berarti memanagenya untuk diarahkan pada hal-hal yang positif seperti itu. Ya, tidak harus hafalan, mungkin ya lain yang positif lainnya. Pikiran kita ya kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya. Insya Allah itu karena cinta itu tidak bisa dipaksa dan maka kitalah yang memanage, kitalah yang punya hati, selalu dekatkan diri kita kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan di boarding di ustadz ustadzah yang mendampingi, curhatlah ya. Ya, barangkali nanti dengan kita mengeluhkan unek-unek, dengan kita menyampaikan apa yang sedang kita rasakan, itu sedikit mengurangi beban pikiran kita ya. Ada Ustadzah Nana, Ustadz Adi yang mendampingi setiap hari di Al-Basirah ya. Silahkan kita bisa manfaatkan untuk curhat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Darwis yang telah meluangkan waktunya, membagikan ilmunya kepada kita, memberi motivasi. Anak-anak silahkan untuk menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Darwis. Khair. Ya, jazakumullah khair, Ustadz. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan ilmu, kebarokahan dalam keluarga, putra-putri yang salam boleh, Ustazah? Nggih. Titip salam ke anak-anak boleh ini ya? Oh, nggih. Kalau ini online malah enak. Saya titip salam ke orang tuamu, ke abi atau bundamu, ayah bundamu, titip salam dari Mas Darwis. Sampaikan ya. Gini, selamat ya putra putri yang Masya Allah. Gue tak tagih di akhirat loh kalau nggak mau sampaikan. Sampaikan salam saya ya kedua orang tuamu, ini adalah dari Mas Darwis ya. Selamat punya putra putri soleh. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada khilaf. Terima kasih banyak teman-teman di Yayasan
apa namanya, Basyirah Rabbaniyah, Ustadz Imam Syafi'i khususnya, dan Ustadz Nining, dan seluruh Ustadz Ustadzah di SMPT Basyir, kamu semua luar biasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.